cenderung kegiatan sosial dan dakwah, Pak. Jadi artinya kami bagaimana sesuai dengan misi Serikat Buruh itu sendiri, yaitu ya sosial ekonomi, bagaimana kami mensejahterakan rakyat negeri ini, atau minimum spesialis adalah anggota kami. Sehingga terpaksa kami membuat beberapa terobosan dan alhamdulillah juga sudah ada baik yang kita lakukan dan sudah berhasil. Ya, sehingga beberapa kegiatan kami memang kami banyak kegiatan dari beberapa departemen, dari Departemen Tenaga Kerja. Waktu belum lama kami juga sama bertemu dengan Pak Muldoko untuk bicarakan bagaimana untuk kita bisa menciptakan lapangan kerja agar rakyat yang belum dapat kesempatan kerja ini bisa dapat kerja. Lalu dari sekian banyak kegiatan, kebetulan di daerah kami sana, Pak, itu banyak setu, Pak. Di mana? Setu untuk wilayah di Depok, Jabodetabek lah. Jabodetabek banyak setu. Lalu di setu-setu ini juga itu kan ada yang terlantar, ada yang sudah dimanfaatkan, dan ada yang sama sekali belum tersentuh oleh kelompok masyarakat dan lain. Ya, kita melihat potensi alam kita, lingkungan kita nih Pak ya. Di mana kita melihat situ-situ, apalagi di Bogor, di Jabodetabek ini cukup banyak. Nah, kita melihat situ ini kan bisa potensi benar kalau kita manfaatkan. Karena kita anggap situ ini adalah lahan tidur. Bagaimana lahan tidur ini menjadi lahan produktif? Nah, kita bikinlah Pak di sana bersama-sama masyarakat lingkungan sebuah usaha yang disebut destinasi pariwisata. Nah, dengan demikian ternyata bisa menyerap paling tidak tenaga kerja, walaupun itu dari lingkungan. Kemudian juga bisa kita mengangkat masyarakat situ bagaimana berupaya berjualan secara kecil-kecilan, karena kita tahu setiap tempat wisata pasti orang berkunjung ini butuh minum, butuh makan, segala macam. Nah, kemudian ada lagi untuk perparkiran gitu kita lakukan, karena orang berkunjung ada motor, ada mobil. Nah, mereka artinya ada petugas parkir yang gitu. Nah, pada akhirnya dengan demikian kan akhirnya ini terangkat, Pak. Nah, akhirnya bagaimana sebenarnya kita mengangkat ekonomi masyarakat? Pada akhirnya ini kita temukan, Pak. Nah, di Depok ini kita udah bangun beberapa situ ya, tentunya berkaitan dengan Disporiata, PUPR, Dinas Lingkungan berkaitan. Nah, karena ini banyak, kita pikir ini akhirnya juga menjadi suatu usaha kita di pariwisata. Nah, inilah yang kita katakan kita ingin kembangkan, Pak. Pariwisata, destinasi pariwisata yang bisa mereka datang, syukur-syukur dengan biaya murah itu kan juga ini. Di samping juga menyerap tenaga kerja, dan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, Pak. Seperti yang tadi teman-teman bilang, ya di sana di situ itu banyak potensi yang bisa terjadi, Pak. Yang terlupakan lah, disingkirkan. Contoh sekarang kita berpikir pantang sekarang ini masalah asongan itu. Asongan itu sebenarnya kita lihat ya, mereka itu sehari menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak ada suatu jaminan suatu saat mereka sakit atau gimana. Nah, kita akan koordinir itu, mungkin kita akan berikan suatu pelatihan-pelatihan dengan disiplin dan advokasi hukum. Mungkin. Kalau sekarang mereka kan bebaskan di mana aja menjadi suatu kayak suatu ya. Nah, nanti kita akan didik mereka, kita ajar mereka, kita kasih advokasi hukum. Kalau terjadi apa-apa ya ngadu ke kita akan bantu. Kedua dengan masalah ini juga masalah pengamen. Pengamen ini kita angkat ya, harga diri mereka itu jangan hanya di pinggir jalan. Kita angkat dia mempunyai satu kreatif. Pengamen ini kita lihat mereka nggak ada yang melihat mengangkat. Nah, kita akan angkat mereka. Itu buruh banyak. Jadi jangan mereka hanya di pinggir jalan aja. Dia suatu kreasi, mereka suaranya bagus, angkat. Silakan kesana. Kita izin. Kita minta izin. Kita sudah izin ada restu dari pariwisata misalnya. Kita tampil yang keren, tampil yang bermutu lah gitu. Jangan sebagai dengan baju yang mungkin agak keren lah dengan adat-adat gitu. Nah, ini sebenarnya pemikiran. Begitu kita lihat kulintang, kita tadi akan bangun tadi lihat kulintang itu. Ini sebenarnya potensi kita ini. Nah, jadi
dengan keterharuan kita lihat mereka itu Pak ya, sebenarnya inilah kita usahakan datang dan memberikan suatu inspirasi. Kami ini mohon bantuan moral, mungkin materi dan dukungan sepenuhnya agar wisata lokal ini bisa berjalan. Sekaligus kita mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia, Pak. Yang kena PHK, angkatan kerja ada di situ kita masukkan, angkatan kerja makin meludak, PHK meludak. Mau dikemanakan? Ini kan Republik bahaya kalau begini. Maaf cakap gitu Pak. Seperti Indonesia juga terkenal. Visit Indonesia dia. Maaf cakap, saya dekat sama Yo Papi. Waktu beliau mau ke Malaysia, sempat telepon ke saya Pak. Saya ini udah tua Pak. Mas Kandi, saya diundang sama Malaysia untuk membentuk visit Malaysia dia. Belum lama ke Korea. Sekarang nggak ada lagi beritanya kemana beliau ini. Kebetulan ya tadi saya katakan, saya dari tukang ngepel, jujur, sektor pariwisata sampai personel manajer 16 tahun sampai saya di Jeddah, dan saya duduk di Pak Heri, sempat keliling sampai ke Eropa. Ini sekedar ini Pak. Why not? Kenapa tidak? For the next time, tourism in Indonesia is good. Mungkin bisa menghasilkan income devisa dalam negeri. Mungkin bisa urutan pertama karena minyak kita ini udah habis Pak. 15 tahun lagi habis ini minyak kita udah. Mari di turisme pariwisata ini kita tingkatkan. Apalagi yang bisa kita gade atau kita jual. Semua udah dikontrak sama luar negeri. Ya inilah yang ada, kita manfaatkan. Saya rasa itu Pak. Tidak berdampak pada masyarakat kalau kita ingin supaya paling tidak bantuan kita yang kecil ini tapi langsung berdampak Pak. Dan mereka bisa terus hidup dari tempat atau alat yang kita berikan pada masyarakat kecil. Itulah Dan bergulir nantinya Pak. Dan akan bergulir terus. Di mana banyak peminat kerja lebih kecil daripada penempatan kerja itu sendiri. Maka itu waktu itu kita sama Bang Egi juga sama teman-teman, gimana caranya kita membentuk wirausaha dari para pekerja yang kita yang masuk di anggota kita kan. Iya. Nah jadi memang kesadaran masyarakat ini perlu ditumbuhkan bahwa memang kita tidak lagi bisa mengandalkan peluang kerja, tapi bagaimana kita menjadi pencipta lapangan kerja kan. Nah itulah yang akhirnya coba kita lakukan. Kita ketemu Pak Sandi, ngobrol, saya sama Pak Sandi ikut terus sudah lama. Akhirnya di sini di Kemenparekraf. Begitu kita di Kemenparekraf, ternyata memang di dalamnya itu ada cita-cita yang sama. Artinya di sini itu menangani para usaha pelaku industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Nah, tetapi Pak Sandi kan punya pengalaman bagaimana menjadikan bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Artinya dia biasa mengerjakan dari hulu sampai hilir gitu, mensukseskan orang. Nah, jadi dilihatlah di sini bahwa kok ini ada yang nggak benar di sini misalnya. Kayaknya kan dia melihat bahwa pariwisata ini ternyata merupakan lokomotif kebangkitan ekonomi bangsa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tadi kan dengan majunya wisata, maka ini akan membawa multi efek ke bidang-bidang lain gitu. Ya, misalkan ekonomi masyarakat kan, lalu kemudian transportasi, darat, laut, udara pun signifikan pengaruh. Itu sudah ekonomi nggak berat, tapi dia nggak pesimis, dia optimis gitu. Bagaimana ngebangkitkan ekonomi? Akhirnya dia mumpung pandemi, dia akhirnya pertama bagaimana kita merevitalisasi destinasi wisata, revitalisasi semua. Lalu kemudian bagaimana memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Karena memang betul kita sama-sama tahu bahwa memang banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan, bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan penghasilan gitu. Nah, ini yang dampaknya lebih luar biasa gitu. Nah karena itu Pak Menteri sama teman-teman di sini, yuk kita coba inventarisir pelaku industri pariwisata siapa saja yang terdampak, lalu pelaku ekonomi kreatif siapa saja, di mana saja itu yang terdampak kita bantu. Cuma lagi-lagi itu kan semangat kita untuk
mensejahterakan masyarakat tadi kan, menghidupkan masyarakat. Persoalannya adalah di kementerian kita ini, jujur saja anggaran paling kecil dari kementerian Pak Kolda. Kalau sekarang ya, cuma nggak tahu kalau waktu-waktu dulu. Sekarang itu dia nomor 2 dari bawah anggarannya. Anggarannya itu sama dengan satu deputi di kementerian. Bayangin. Tapi Pak Menteri nggak pesimis gitu, karena memang dia sudah biasa itu. Akhirnya dia kan bagaimana caranya kita mengkolaborasi, tidak mengandalkan APBN yang diberikan negara, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan APBN itu dan menggait teman-temannya, karena kebetulan di Kadin dia kan bekas di Kadin kan, bekas di HIPMI, teman-temannya banyak yang jadi kan, dirangkul semua, yuk kita bikin kepentingan bersama. Dulu Pak kita ke Bali waktu awal-awal pandemi, wah kayak kota mati Pak. Bahkan saya ngobrol itu di hotel ya, ada pengusaha laundry. Kan nggak ada lagi yang hidup di sana. Dia mau ngerjain apa, mau cuci apa, nggak bisa gitu. Jadi karena memang dia punya tanggungan, ya kan, tanggungan hutang lah katakan itu, bagaimana cara membayar dia nggak bisa. Jadi bagaimana cara dia menjual itu. Nah itulah akhirnya karena memang anggaran terbatas, kita bikin skema untuk pelaku industri pariwisata, hotel, dan segala macam. Ini yang kita bantu siapa saja. Kemudian ekonomi kreatif kita bantu apa saja. Jadi yang kita bantu tempoh hari itu kita ajukan anggaran PEN namanya, ke Kementerian Keuangan. Lalu kemudian yang dibantu alat uang cash itu kita bantu ke mereka gitu, untuk ya ngebantunya nggak full, tapi ini kan pemerintah cuma memberikan stimulus sebenarnya, bagaimana mereka bisa bergerak lagi gitu, sarana aja gitu, stimulus aja, nggak mungkin kita bisa bantu seluruhnya. Ini kita bantu stimulus saja. Nah 2 tahun kita jalan itu. Nah tadi saya katakan tahun pertama memang Pak Menteri konsentrasi ke revitalisasi destinasi wisata untuk mempersiapkan jika setahun itu pulih kembali, maka sudah siap kedatangan wisatawan itu kan gitu. Nah tahun kedua 2021, maka Pak Menteri tadi bikin bagaimana caranya menghidupkan ekonomi kerakyatan. Jadi Pak Menteri berpikir kita harus hidupkan roda ekonomi dari desa, kan gitu, yaitu ekonomi dari desa. Nah tadi karena Pak Menteri berpikir pariwisata merupakan lokomotif kebangkitan ekonomi, maka dibuatlah kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, mulai itu bergejolak tuh desa-desa. Bagaimana Pak Menteri membuat pariwisata bisa jalan dengan berbasis masyarakat.